Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas golongan-golongan orang yang paling buruk di dunia. Siapa sajakah mereka? Adakah kita di antara yang termasuk di dalamnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab, dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Rob mereka ialah surga Ad, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Robnya. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 6-8. Orang yang memusuhi Allah adalah mereka yang menolak seruan Allah yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasulnya. Penolakan ini bisa disebabkan karena seruan tersebut bertentangan dengan kebiasaan atau hawa nafsu mereka, meskipun seruan tersebut sudah jelas benar. Selain itu, Allah juga membenci beberapa golongan manusia, di antaranya adalah sebagai berikut ini. Orang miskin yang bersifat sombong. Terkadang, ada orang yang kondisi ekonominya tidak menyenangkan, atau istilah dalam syair lagu sering diucapkan dengan kalimat miskin harta, tapi orang itu berperilaku sombong dan angkuh. Orang yang miskin harta itu lalu sombong tidak mau beribadah, sombong tidak mau sholat, sombong tidak berpuasa, sombong tidak berdoa, dan sombong dalam berperilaku baik, maka kelak ia tidak akan disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Nasokihul Ibad menyebut, kesombongan adalah sifat yang buruk bagi siapapun, dan apapun kondisinya. Namun, bagi orang miskin yang sombong, hal ini adalah keburukan yang lebih parah. Imam Nawawi menyebut perkataan dari orang bijak. 4 perkara berikut ini adalah jelek, tapi justru masih ada 4 perkara lain yang lebih jelek lagi. Yaitu dosa kejelekan yang dilakukan pemuda, namun lebih jelek lagi adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 3 orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak, tidak akan membersihkan mereka daripada dosa dan noda, dan tidak sudi memandang muka mereka. Bagi mereka telah disiapkan siksa yang sangat pedih. Mereka ialah, orang tua yang berzina, penguasa yang suka berdusta, dan fakir miskin yang takabur. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Robmu lah kembalimu. Quran Surat Al-Alaq, ayat 6-8. Orang yang suka menghibah. Dalam suatu riwayat, istri Nabi pernah ditegur gara-gara sebut si fulan pendek. Salah satu perbuatan tercela yang sangat dibenci Allah Ta'ala adalah ghibah, atau menggunjing orang lain. Bahkan Allah Ta'ala mengancam para pelaku ghibah, dengan azab memakan daging saudaranya sendiri. Berikut firman-Nya dalam sebuah ayat di Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu saja kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat, ayat 12.
Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai, Abu Laits As-Samarqandi mengulas dahsyatnya bahaya ghibah. Abu Laits menukil sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tahukah kamu apakah ghibah?" Kemudian dijawablah oleh para sahabat, Allah Ta'ala dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Ghibah itu jika engkau menyebut atau membicarakan hal keadaan saudaramu yang ia tidak suka hal itu disebut atau dibicarakan kepada orang lain, maka itu berarti ghibah padanya. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat bertanya lagi, bagaimana kalau saudaraku memang betul begitu? Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika yang engkau sebut itu benar ada padanya, maka itu adalah ghibah. Tetapi jika tidak betul, maka itu adalah buhtan, atau membuat-buat kepalsuan, pendustaan, untuk menjelekkan nama orang lain. Bahkan jika menyebut, baju orang itu pendek atau panjang maka itu sudah termasuk ghibah. Abu Laits menceritakan kisah istri Rasulullah yang mendapat teguran. Dari Ibnu Abi Najih berkata, ada seorang perempuan pendek datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika telah keluar, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, alangkah pendeknya orang itu. Mendengar itu, Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, engkau telah melakukan ghibah. Sayyidah Aisyah kemudian berkata, saya tidak menyebutnya, kecuali yang sebenarnya ada padanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW lalu bersabda, engkau telah menyebut yang paling jelek padanya. Dalam satu hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, pada malam Isra ke langit, aku melewati suatu kaum yang daging pinggangnya dipotong, kemudian diberikan padanya dengan kalimat, makanlah apa yang dahulu kamu makan dari daging saudaramu. Maka aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah sebenarnya mereka itu? Kemudian malaikat Jibril jawabnya, mereka adalah bagian dari umatmu yang mengumpat ghibah, atau menyebut kejelekan orang lain. Juga yang mengejek dengan isyarat, atau dengan lidah, atau dengan tangan. Asba'at dari As-Sudi pernah berkata, ketika Salman Al-Farisi bersama sahabat dalam perjalanan, di antaranya adalah Umar radhiyallahu anhu, mereka kemudian berhenti dan berkemah. Maka tidurlah Salman, sedang para sahabatnya ada yang memasak. Kemudian ada beberapa orang berkata, apa sebenarnya maksud orang ini? Hanya mau datang ke kemah yang sudah didirikan, dan makanan yang sudah siap. Kemudian mereka berkata kepada Salman, pergilah engkau kepada Nabi Muhammad, dan minta lauk pauk untuk kami. Maka pergilah Salman menyampaikan permintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi Muhammad bersabda kepada Salman, beritahulah kepada mereka, bahwa mereka telah makan lauk pauk. Maka kembalilah Salman kepada kawan-kawannya, dan memberitahu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, lalu mereka berkata, kami belum makan apa-apa. Salman Al-Farisi kemudian berkata lagi, Nabi Muhammad tidak berdusta dalam sabdanya. Lalu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kamu telah memakan daging saudaramu sendiri, ketika kamu membicarakannya, atau menghibah padanya, pada saat ia sedang tertidur. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan surah Al-Hujurat, ayat 12. Tak hanya itu, dalam riwayat yang lain, perbuatan ghibah dapat membatalkan puasa, dan menghapus amalan kebaikan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, 4 macam yang dapat membatalkan puasa dan wudhu, serta menghapus amal kebaikan ialah, yang pertama adalah ghibah, yang kedua adalah berdusta, yang ketiga adalah mengadu domba antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dan yang keempat adalah memperhatikan kecantikan wanita yang haram dilihatnya.
Ada sebuah kisah hikmah tentang perbuatan ghibah. Sufyan bin Al-Husain pernah berkata, "Pada suatu ketika, saya sedang duduk bersama Iyas bin Muawiyah. Tiba-tiba, ada orang sedang berjalan, maka saya membicarakan kejelekannya. Maka, berkatalah Iyas kepadaku, 'Diamlah engkau.' Kemudian ia tiba-tiba bertanya, 'Wahai Sufyan, apakah kau pernah memerangi Rom?' Aku pun menjawab, 'Tidak.' 'Apakah engkau telah berperang dengan Turki?' tanya Iyas lagi. Aku pun menjawab, 'Tidak.' Lalu berkatalah ia lagi, 'Rom dan Turki selamat daripadamu, akan tetapi saudaramu sesama muslim tidak selamat dari gangguanmu. Maka sejak itulah, saya tidak lagi berani menghibah.'" Hatim Az-Zahid pernah menjelaskan, ada 3 macam hal. Apabila terdapat dalam suatu majelis taklim, maka rahmat Allah akan berpaling dari mereka. Yang pertama yaitu membicarakan soal keduniaan semata-mata. Yang kedua yaitu tertawa terbahak-bahak, atau tertawa yang berlebihan. Yang ketiga yaitu menghibah, atau menggunjing orang lain. Terdapat nasihat indah dari Yahya bin Mu'adz, bahwasanya beliau pernah berkata, "Jadikanlah orang mukmin menjadi 3 bagian dari dirimu, supaya tergolong orang yang baik. Yang pertama adalah, jika engkau tidak dapat menguntungkannya, maka jangan merugikannya, atau bahkan melukainya. Yang kedua adalah, jika engkau tidak dapat menyenangkannya, maka jangan menyusahkannya. Yang ketiga adalah, jika engkau tidak mampu memujinya, maka janganlah mencelanya." Terdapat pula kisah tentang istri Nabi yang ditegur Nabi sendiri karena menghibah. Pada suatu hari, Siti Aisyah pernah bercerita di hadapan Nabi Muhammad SAW tentang seorang wanita. Terakhir, Siti Aisyah memungkas dengan berkata, "Ya alangkah pendeknya wanita itu, ya Rasul." Mendengar hal yang demikian, beliau langsung menegurnya, "Sungguh engkau telah menggunjingnya." Pernyataan Rasulullah SAW itu mengisyaratkan bahwa apabila yang disampaikan Siti Aisyah itu terdengar oleh wanita tadi, pasti ia tidak akan menyukainya, meski keadaan wanita tersebut memang demikian adanya. Anehnya, mengapa para pelaku ghibah seakan mendapatkan kenikmatan tersendiri saat mereka sedang melakukannya? Hal itu tidaklah mengherankan, sebab iblis senantiasa menggoda manusia melalui berbagai pintu, termasuk dari ghibah ini. Konon, bibir orang-orang yang senang berbuat ghibah, oleh iblis bibir mereka dilumati dengan madu, sebagaimana dikisahkan Al-Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub. Tujuannya adalah, agar mereka selalu merasa manis, saat membicarakan dan menyebarkan aib orang. Dikisahkan, dalam sebuah perjalanan, Nabi Isa alaihissalam pernah bertemu dengan iblis, yang saat itu sedang membawa madu di salah satu tangannya, dan membawa abu di tangan lainnya. Kemudian ditanyalah iblis itu oleh Nabi Isa, "Apa yang akan kau lakukan dengan madu dan pasir itu, wahai musuh Allah?" Kemudian iblis pun menjawabnya, "Madu ini akan kuoleskan pada bibir para ahli ghibah, agar mereka merasa manis, dan semakin giat melakukan ghibahnya. Sementara, abu ini kubalurkan pada wajah anak-anak yatim, sehingga orang-orang merasa benci kepada mereka." Orang yang kaya yang pelit. Terdapat kisah mengenai sifat kikir dari manusia. Berikut ini adalah kisah tentang seorang ibu yang kikir, dan doa Rasulullah SAW. Dikisahkan, suatu hari Rasulullah SAW kedatangan seorang wanita. Keadaannya memprihatinkan, dan nampak tangan kanannya mati tergantung-gantung. Kemudian wanita tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya mohon doakan saya kepada Allah, agar tanganku baik kembali, sehingga akan kubuat untuk beribadah lagi kepadanya." Kemudian Rasulullah SAW memperhatikan tangan wanita itu, dan berkata, "Mengapa tanganmu sampai begitu?" Wanita itu pun kemudian bercerita, "Saya bermimpi hari kiamat datang. Neraka Jahannam telah disiapkan, dan surga juga telah disiapkan. Dalam neraka, saya melihat ada beberapa lembah. Kulihat dalam sebuah lembah ada ibuku.
Di tangannya ada sepotong lemak makanan. Sedangkan di tangan lainnya terdapat cabikan kecil, dan dibuatnya untuk menyelamatkan diri dari api. Kemudian aku bertanya kepada ibuku, "Apa yang telah terjadi pada ibu, padahal engkau orang yang taat kepada Allah, dan suamimu juga ridho padamu?" "Aku dulunya orang pelit, dan disinilah tempat orang pelit," kata ibunya. "Kemudian apa artinya lemak dan cabikan ini?" tanyaku lagi. Ibuku kemudian menjawab, inilah yang pernah kusedekahkan dulu. Aku sama sekali tidak pernah bersedekah, selain hal ini. Benda ini diberikan kepadaku, dan hanya inilah yang menjadi melindungiku dari api neraka, dan serta siksaan dari Allah." Setelah itu, aku juga bertanya, di manakah ayah sekarang?" "Ayahmu seorang dermawan, dan sekarang ditempatkan di surga," jawabnya. Kemudian aku pergi ke surga, dan kudapati ayah ada di tepi telagamu Rasulullah. Ia memberi minum beberapa orang dari tangan Ali, dan Ali mendapatnya dari tangan Utsman, dan Utsman dari tangan Umar, dan Umar dari tangan Abu Bakar. Dan Abu Bakar dari tanganmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun kemudian mengadu kepada ayah. "Wahai ayah, ibu itu orang yang taat kepada Allah, dan ayah juga ridho kepadamu. Kini ibu ada di sebuah lembah di neraka jahanam, sedangkan ayah sibuk memberikan minum kepada orang lain. Ibu sangat dahaga, maka berikanlah ia seteguk air." Lalu aku mengambil sebuah cawan, dan kuisi air untuk memberi minum ibu. Saat kuminumkan kepada ibu, kudengar suara, "Semoga Allah mematikan tanganmu. Engkau datang memberi minum kepada seorang wanita yang kikir dan pendurhaka, dari air minum telaga Nabi Muhammad SAW. Setelah itu aku terbangun, dan tanganku kudapati telah mati tergantung-gantung. Mendengar cerita itu, Rasulullah SAW bersabda, "Kekikiran ibumu telah menghukummu di dunia. Lantas, bagaimana hukuman di akhirat?" Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, bahwa Rasulullah SAW meletakkan tongkatnya pada wanita itu, dan berdoa, "Wahai Tuhanku, dengan mimpi yang dikisahkan wanita ini, maka kembalikan keadaan tangannya seperti semula." Sehingga, tangannya pun kembali membaik dalam seketika. Kisah ini disadur dari buku Kitab Usfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri. Orang-orang yang fasik. 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, pengaruh Islam cukup luas. Islam dipeluk oleh banyak suku dan kabilah di Jazirah Arab. Di mana-mana adzan sudah berkumandang, pertanda ibadah sholat siap dilaksanakan. Pemungutan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, berjalan baik. Nabi SAW kerap menyaksikan tumpukan barang zakat, yang telah dikumpulkan para sahabat penarik zakat. Suatu waktu, pada pagi yang cerah, Nabi Muhammad SAW memanggil salah seorang sahabat bernama Al-Walid bin Uqbah. Nabi meminta Al-Walid berangkat ke perkampungan Banil Mustalik, untuk menarik zakat dari umat Islam di daerah itu. Tak menunda lama, Al-Walid segera berangkat. Setibanya di kampung Bani Al-Mustalik, Al-Walid disambut dengan sukacita. Sejumlah orang membawa parang dan pedang, untuk menyembelih kambing dan unta, sebagai bentuk jamuan penghormatan terhadap utusan sang Nabi junjungan, yakni Al-Walid bin Uqbah. Rupanya, Al-Walid saat itu salah paham. Ia menyangka, bahwa dirinya itu akan dibunuh oleh masyarakat Bani Mustalik. Yang mana, penduduk di daerah itu disangkanya sudah banyak yang keluar dari Islam. Maka ia pun berbalik arah pulang ke Madinah, dan ia melapor kepada Nabi Muhammad SAW tentang kejadian itu. Alih-alih percaya informasi Al-Walid itu, Nabi Muhammad SAW justru menunjuk Khalid bin Walid, bersama sejumlah prajurit, untuk mengecek kondisi lapangan. Singkat cerita, setibanya di malam hari, Khalid bin Walid kemudian menyebar sejumlah mata-mata ke beberapa pojok perkampungan Banil Mustalik. Saat itu, para prajurit tak menemukan tanda-tanda pembangkangan,
seperti yang telah diceritakan Al-Walid. Yang terlihat malah justru sebaliknya. Antusiasme beragama Islam penduduk Banil Mustalik sungguh luar biasa. Atas kejadian itu, lalu turunlah ayat Al-Quran. Wahai orang-orang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat, ayat 6. Karena itu, jika ada orang yang tak jelas membawa berita, maka telitilah, agar kita tak menjadi sengsara. Pemimpin yang zolim dan pendusta. Mengapa Fir'aun sampai disebut sebagai raja yang zolim? Karena menurut riwayat, Fir'aun lebih dikenal sebagai raja yang zolim, kejam, dan kerap berbuat sewenang-wenang. Ia merupakan pemimpin di negeri Mesir pada zamannya. Rakyatnya hidup dalam rasa ketakutan, dan selalu dalam keadaan gelisah. Kekejaman Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas, ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Fir'aun disebut dengan raja yang zolim, sebab ia mengakui dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh seluruh rakyat di kerajaannya. Sebagaimana disebutkan dalam buku 99 kisah menakjubkan di Al-Quran, oleh Ridwan Abkari, siapapun yang tidak menganggap Fir'aun sebagai Tuhan pada masa itu, maka ia akan dibunuh tanpa ampun. Selama berkuasa di negeri Mesir, Fir'aun juga telah menindas dan memecah belah rakyat. Rakyatnya dengan sengaja dibedah-bedahkan berdasarkan strata sosial, dan kelompok-kelompok tertentu. Salah satu kelompok yang paling sering ditindas dan dilemahkan oleh Fir'aun adalah kaum Bani Israel. Selain Fir'aun, terdapat juga raja zolim lain yang bernama Namrud. Menurut riwayat yang telah banyak kita dengar, Namrud adalah raja zolim dan sombong, yang hidupnya diakhiri oleh nyamuk. Mudah saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melenyapkan penguasa yang zolim dan sombong. Kisah tentang Raja Namrud merupakan bukti mudahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala membasmi penguasa zolim dan angkuh. Pada masa ribuan tahun sebelum Masehi, wilayah bumi dari timur hingga barat dikuasai 4 orang. 2 diantaranya mukmin, yakni seorang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan 2 penguasa lainnya ingkar terhadap risalah keesaannya. 2 pemimpin mukmin adalah Sulaiman bin Daud dan Zulkarnain. Sementara, pemimpin yang tak beriman ialah Bukhtanasor dan Namrud bin Kanaan. Nama pemimpin non-mukmin yang terakhir dikenal diktator, otoriter, dan juga zolim. Bahkan, Namrud pun disebut-sebut sebagai tiran berdarah dingin, dan tak segan menghukum siapapun yang menolak tunduk terhadap perintahnya. Ia sosok yang ingin dipuja, hingga ia memproklamasikan diri menjadi Tuhan, yang wajib disembah rakyatnya saat itu. Suatu saat, Nabi Ibrahim alaihissalam datang menghadiri jamuan makan yang digelar Namrud. Para tamu undangan memilih berbagai menu yang terjamu di meja makan. Namrud bercengkerama, dan bertanya pada tiap tamunya, tentang siapakah Tuhan mereka. Hampir tiap hadirin yang ia tanya menjawab, jika Namrudlah Tuhan mereka. Hingga pada akhirnya, tibalah giliran Ibrahim mendapat pertanyaan serupa, dan terjadilah perdebatan singkat antara kedua tokoh tersebut. Betapa kagetnya Namrud ketika mendapat jawaban yang tak biasa. Saat itu Nabi Ibrahim berkata, "Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan," kata ayahanda Ismail itu menimpali pertanyaan Namrud. Merasa dipermalukan, Namrud pun tidak mau kalah. Ia membantah argumentasi Ibrahim dan tetap bersikeras bahwa dirinya juga bisa menghidupkan makhluk atau mematikannya, tanpa menyadari bahwa keistimewaan itu hanya dimiliki oleh Allah, Sang Kholik semata alam. Reaksi ingkar Namrud pun sudah dapat dibaca dengan baik oleh Nabi Ibrahim. Ia pun bergegas mengutarakan argumentasi berikutnya, tentang keberadaan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ibrahim menyatakan,
bahwa Tuhan yang ia sembah mampu mendatangkan matahari dari ufuk timur, lalu menenggelamkannya di belahan bumi bagian barat. Bisakah engkau wahai Namrud melakukan itu? Kata Nabi Ibrahim ketika mendebat Namrud. Kisah itu terekam jelas dalam surah Al-Baqarah, ayat 258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim lalu berkata lagi, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat, lalu terdiamlah orang kafir itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim. Sang diktator pun tak bisa berkutik, dan kehabisan akal untuk kembali menyanggah pernyataan Nabi Ibrahim. Ia terdiam 1000 bahasa, merasa kalah, sehingga ia lantas memerintahkan untuk mengambil makanan yang telah diambil Ibrahim. Sosok bergelar Holilullah itu pun diusir, dan lantas kembali pulang, tanpa sempat merasakan kelezatan hidangan sang raja. Nabi Ibrahim pulang ke rumah dengan tangan hampa. Di tengah perjalanan, beliau pun mengambil sekantong pasir lembut, dan berdoa agar Allah memberikan rezeki kepada keluarganya. Sesampainya di rumah, Nabi Ibrahim kemudian beristirahat. Perbekalan yang ia bawa, termasuk pasir dalam kantongnya, kemudian beliau taruh di sampingnya begitu saja. Sewaktu tidur itulah, istrinya tiba-tiba membuka perbekalannya, dan ia mendapati ragam menu makanan yang nikmat. Ketika Nabi Ibrahim bangun, istrinya bertanya-tanya, dari manakah suaminya itu mendapat makanan lezat begitu banyaknya. Nabi Ibrahim kemudian sadar, bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada segenap keluarganya. Kisah Namrud tak terhenti pada kegelisahannya. Allah mengutus seorang malaikat untuk menemui Namrud, dan mengajaknya beriman. Sekali, 2 kali, ajakan tersebut ditolaknya. Memangnya ada Tuhan selain aku, kata Namrud sesumbar. Di kali yang ketiga, ajakan malaikat itu pun mendapat respons tak sedap. Akhirnya, malaikat meminta agar Namrud mengumpulkan sejumlah warganya di pelataran istana. Akhirnya, permintaan itu pun kemudian dikabulkan. Pada hari yang telah ditentukan, Allah mengirim ribuan nyamuk, atau sejenis serangga ganas menyerang mereka yang telah berkumpul di sana. Serangga itu memakan habis mereka, dan hanya menyisakan tulang belulang. Si malaikat masih berdiri tegak, tak tersentuh serangan mematikan serangga-serangga itu. Namrud mencoba meloloskan diri, dan sembunyi di ruang khususnya. Akan tetapi, serangga-serangga itu terus mengejarnya. Di persembunyiannya, ia berusaha mengusir nyamuk itu sekuat tenaga, dengan memukul-mukulkan papan ke kepalanya. Kondisi itu bertahan hingga 400 tahun lamanya. Dan ia pun meninggal dalam kondisi mengenaskan, bukan karena serangan tombak atau hujaman anak panah, melainkan sang diktator itu tewas hanya sebab dari serangga kecil. Kisah barusan tadi mengisyaratkan tentang kebesaran Tuhan. Allah berkuasa membalas keangkuhan manusia yang congkak, dan menumbangkannya dengan perkara sepele, seperti kisah makar dan konspirasi Abroha, dengan pasukan gajahnya yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kedikdayaan pasukan gajahnya, ditumpulkan dengan hanya pasukan kecil berupa gerombolan burung ababil. Ada pula kisah tentang kematiannya Fir'aun, sang raja yang mengaku Tuhan. Penguasa Mesir itu mati karena ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Membahas tentang raja-raja yang zolim, terdapat kisah raja zolim yang disembuhkan, dan raja bijaksana yang dimatikan. Rasulullah Muhammad SAW pada suatu ketika pernah berkisah. Pada zaman sebelum kalian, pernah ada seorang raja yang amat zolim. Hampir setiap orang pernah merasakan kezolimannya itu. Pada suatu ketika, raja zolim ini tertimpa penyakit yang sangat berat. Maka seluruh tabib yang ada pada kerajaan itu dikumpulkan. Di bawah ancaman pedang, mereka disuruh untuk menyembuhkannya. Namun sayangnya tidak ada satu tabib pun yang mampu menyembuhkannya. Hingga akhirnya, ada seorang rahib yang mengatakan,
bahwa penyakit sang raja itu hanya dapat disembuhkan dengan memakan sejenis ikan tertentu, yang sayangnya saat itu bukanlah musimnya ikan itu muncul ke permukaan. Betapa gembiranya raja mendengar kabar ini. Meskipun raja menyadari bahwa saat ini bukanlah musim ikan itu muncul ke permukaan, namun tetap disuruhnya juga semua orang untuk mencari ikan itu. Aneh tapi nyata, walaupun belum musimnya, ternyata ikan itu sangatlah mudah ditemukan. Hingga pada akhirnya, sembuhlah raja itu dari penyakitnya. Di lain waktu dan tempat, ada seorang raja yang amat terkenal kebijaksanaannya, dan ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Pada suatu ketika, raja yang bijaksana itu jatuh sakit. Dan ternyata, kesimpulan para tabib sama, yaitu obatnya adalah sejenis ikan tertentu, yang saat itu sangat banyak terdapat di permukaan laut. Karena itu, mereka sangat optimis rajanya akan segera pulih kembali. Tetapi apa yang terjadi? Ikan yang seharusnya banyak dijumpai di permukaan laut itu, ternyata tidak ada satupun yang nampak. Walaupun pihak kerajaan telah mengirimkan para ahli selamnya, tetap saja ikan itu tidak berhasil diketemukan. Dan pada akhirnya, sang raja yang bijaksana itu pun meninggal dunia. Dikisahkan, para malaikat pun kebingungan dengan kejadian itu. Akhirnya, mereka menghadap Tuhan, dan bertanya, "Ya Tuhan kami, apa sebabnya Engkau menggiring ikan-ikan itu ke permukaan, sehingga raja yang zalim itu selamat? Sementara, pada waktu raja yang bijaksana itu sakit, Engkau malah menyembunyikan ikan-ikan itu ke dasar laut, sehingga akhirnya raja yang baik itu meninggal." Allah Ta'ala pun kemudian berfirman, "Wahai para malaikatku, sesungguhnya raja yang zalim itu pernah berbuat suatu kebaikan. Karena itu, aku balas kebaikannya itu di dunia. Sehingga nanti pada waktu dia datang menghadapku, tidak ada lagi kebaikan sedikit pun yang dibawanya. Sehingga, nantinya aku bisa tempatkan ia pada neraka yang paling bawah. Sementara, raja yang baik itu pernah berbuat salah kepadaku. Karena itu, aku hukum dia dengan menyembunyikan ikan-ikan itu, sehingga nanti dia akan datang menghadapku dengan seluruh kebaikannya, tanpa ada sedikit pun dosa padanya. Karena, hukuman atas dosanya telah kutunaikan seluruhnya di dunia." Kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari kisah ini. Pelajaran pertama adalah, ada kesalahan yang hukumannya langsung ditunaikan Allah di dunia ini juga. Sehingga, dengan demikian di akhirat nanti dosa itu tidak diperhitungkannya lagi. Keyakinan hal ini dapat menguatkan iman kita bila sedang tertimpa musibah. Pelajaran kedua adalah, bila kita tidak pernah tertimpa musibah, maka janganlah kita terlena. Jangan-jangan Allah sedang menghabiskan tabungan kebaikan kita. Keyakinan akan hal ini dapat menjaga kita untuk tidak terbuai dengan lezatnya kenikmatan duniawi, sehingga melupakan urusan ukhrawi. Pelajaran ketiga adalah, musibah yang menimpa seseorang belum tentu karena orang itu telah berbuat kekeliruan. Keyakinan ini akan dapat mencegah kita untuk tidak berprasangka buruk menyalahkannya, justru yang timbul adalah keinginan untuk membantu meringankan penderitaannya. Pelajaran keempat adalah, barang siapa yang tahu maksud Allah, walaupun manusia mampu mencari beberapa hikmah di balik ketentuan Allah, namun manusia tidak dapat mengetahui semua hikmah di baliknya. Maka, berprasangka baiklah kepada Allah. Kisah ini dikutip dari kitab Min Badai Al-Qasas, An-Nabawi As-Shahih. Menyinggung tentang para pemimpin, di akhir zaman ini banyak ditemukannya fenomena pemimpin pendusta, zalim, dan semena-mena. Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah memberikan kekuasaan untuk memegang urusan masyarakat, kecuali kepada orang paling baik dan paling mengerti. Demikian pula yang dilakukan oleh para khalifah sesudahnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya, dari Hudzaifah rahimahullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada penduduk Najran, "Sungguh aku akan mengirim kepada kalian orang kepercayaan, yang betul-betul dapat dipercaya." Para sahabat Nabi Muhammad SAW merasa mulia, berkeinginan dengan hal itu. Lalu beliau mengutus Amir bin Abdullah Al-Jarrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berbeda dengan kondisi di akhir zaman,
yang kepemimpinan umat banyak dipegang para pendusta, tidak berilmu, dan tidak bertakwa. Dan ini merupakan sebagian dari tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Para pendusta dipercaya, sedangkan orang jujur dianggap berdusta. Pengkhianat diberi amanah, sedangkan orang yang amanat dituduh khianat." Dan pada saat itu, para Ruwaibidah mulai angkat bicara. Kemudian ada yang bertanya, "Siapa itu Ruwaibidah?" Beliau kemudian menjawab, "Orang dungu yang berbicara tentang urusan orang banyak, atau umat." Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, ada juga hadis Jibril yang panjang, bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang dekatnya kiamat, yang ditandai dengan banyaknya pemimpin yang hina. Tetapi engkau akan sampaikan kepadamu tentang tanda-tandanya, yaitu apabila budak wanita melahirkan tuannya, maka itu bagian dari tanda-tandanya. Dan apabila orang-orang yang tidak berpakaian dan tidak beralas kaki menjadi pemimpin manusia, maka itu bagian dari tanda-tandanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hari kiamat tidak terjadi, hingga manusia yang paling bahagia di dunia ialah Luka bin Luka. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Dalam Sahih Ibnu Hibban, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dunia tidak akan habis, hingga ada pada Luka bin Luka. Dan dalam riwayat Imam Tobroni, dari hadis Abu Dzar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi, hingga yang berkuasa di dunia ialah Luka bin Luka." Perlu diketahui, Luka menurut bangsa Arab artinya budak, ada juga yang mengartikan kotoran. Kemudian kata ini digunakan untuk menunjukkan kebodohan dan kehinaan orang jahil lagi tercela. Kadang-kadang kata luka juga digunakan untuk anak kecil. Dan jika digunakan untuk orang dewasa, maka yang dimaksud adalah orang yang kecil ilmu dan akalnya. Menurut Syekh Yusuf Al-Wabil dalam Yaum Al-Qiyamah, kondisi seperti yang disebutkan tadi sudah terjadi di zaman sekarang. Dan dalam realitas sekarang, telah kita saksikan banyak pemimpin-pemimpin yang gemar membangun pencitraan, sehingga banyak rakyat yang tertipu dengannya, dan memujinya. Alangkah hebatnya, alangkah baiknya, alangkah amanahnya, alangkah bagus akhlaknya, dan pujian-pujian lainnya. Padahal, pemimpin-pemimpin tersebut adalah makhluk yang sangat durhaka kepada Tuhannya, minim pemahaman agama, dan penerapannya. Bahkan, ia sebenarnya orang yang sangat tidak amanah, dan suka berdusta. Mereka tidak memikirkan rakyat kecil dan tidak menunaikan hak-hak rakyat miskin. Malah sebaliknya, ia gemar menumpuk kekayaan dan membangun istananya. Dan dosanya diperparah dengan memusuhi kaum muslimin, yang istiqomah memegang agamanya, dan mereka berusaha menghancurkan Islam sampai akar-akarnya. Maka tepatlah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih keduanya, dari Hudzaifah, mengenai hadis diangkatnya amanat. Hampir-mapir tak ada seorang pun yang melaksanakan amanat, sehingga dikatakan, sesungguhnya di tengah-tengah Bani Fulan ada seorang laki-laki yang sangat amanat. Sehingga dikatakan kepada seseorang, alangkah sabarnya, alangkah cermatnya, alangkah pandainya, padahal di dalam hatinya tidak ada iman, walaupun seberat biji sawi. Keberadaan para pemimpin bejat zolim lagi jahil, seperti yang diberitakan barusan, sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang aku takutkan atas umatku adalah, berkuasanya para pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad, dan Ad-Darimi. Menurut penulis Fath al-Majid, hadis Nabi tadi menjelaskan bahwa beliau sangat takut dan khawatir terhadap umatnya, dari para pemimpin yang menyesatkan. Bahkan fitnah yang ditimbulkannya lebih menakutkan daripada fitnah Dajjal. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang lebih engkau takutkan atas umatmu daripada Dajjal?" Beliau menjawab lalu, para pemimpin yang mudhillin, atau yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad.
Al-A'immah al-Mudillin, atau para pemimpin penyesat umat, masuk di dalamnya para umaro, pemimpin pemerintahan, ulama, dan ahli ibadah. Para umara tersebut adalah mereka yang menerapkan hukum dengan selain hukum Islam, bertindak zolim, diktator kejam, dan tidak menunaikan hak-hak rakyat. Para ulama yang menjadi pemimpin menyesatkan, karena mereka menyembunyikan ilmu dan merubah-rubahnya. Mereka suka mengakali dalil untuk kepentingan syahwatnya, atau kepentingan para pemimpinnya. Sedangkan para ahli ibadah yang menjadi pemimpin menyesatkan, karena mereka suka membuat tata cara ibadah baru, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka ditiru dan diidolakan. Apalagi kalau mereka sampai memotivasi umat untuk melaksanakannya. Akibatnya, dia sesat dan menyesatkan manusia. Keberadaan mereka itulah yang menyebabkan Islam akan roboh. Dari Ziyad bin Hudair berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata kepadaku, apakah engkau tahu apa yang akan menghancurkan Islam? Aku kemudian menjawab, tidak. Beliau kemudian berkata, yang akan menghancurkannya adalah menyimpangnya ulama, gugatan orang munafik terhadap Alkitab, dan hukum para pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Ad-Darimi. Rasulullah adalah pemimpin agung dan menjadi teladan terbaik sepanjang zaman. 4 sifat utama kepemimpinan Rasulullah adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kejujuran yang dibalut dengan sikap amanah atas tugas kepemimpinan, adalah sifat seorang pemimpin yang lahir dari sistem Islam. Sifat fatonah merujuk kepada kemampuan, atau kecerdasan yang melahirkan kecapakan memimpin. Sebab, jika perkara tidak diberikan kepada yang cakap atau ahli, kehancuranlah yang akan didapat. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya, atau itu adalah pertanda dekatnya kiamat. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana amanah tersebut disia-siakan, wahai Rasulullah? Beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, bila suatu perkara dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Keempat sifat utama kepemimpinan Rasulullah ini, menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin agung, yang menjadi inspirasi bagi kepemimpinan di dunia. Sesungguhnya, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 21. Ibnu Taimiyah berkata, para pemimpin adalah orang yang mewakili Allah terhadap para hambanya. Para pemimpin juga wakil dari para hamba terhadap urusan diri mereka. Maksud dari kepemimpinan al-wilayah adalah memperbaiki agama manusia, yang bila itu luput, mereka pun akan rugi besar. Dan apa yang mereka nikmati di dunia saat itu tidak lagi berguna bagi mereka. Juga memperbaiki perkara dunia, di mana perkara agama tidak akan tegak, kecuali dengannya. Apakah mungkin, akan lahir kembali model kepemimpinan seperti Rasulullah, atau yang mendekati? Jawabnya adalah hampir tidak mungkin, jika sistem pemilihan pemimpinnya tidak sejalan dengan Islam. Bahkan Rasulullah telah menyampaikan sebuah hadis, yang menggambarkan kepemimpinan pada suatu waktu adalah pemimpin yang berdusta dan zolim. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar atau masuk menemui kami, ketika itu kami berjumlah 9 orang. Dan di antara kami ada bantal dari kulit. Baginda lalu bersabda, sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berdusta dan zolim. Barang siapa mendatangi mereka, kemudian membenarkan kebohongan mereka, atau membantu mereka dalam kezolimannya, maka ia bukan dari golonganku, dan aku bukan dari golongannya, serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan kebohongan mereka, dan tidak membantu mereka dalam berbuat kezoliman, maka ia adalah dari golonganku, dan aku adalah dari golongannya, serta kelak ia akan minum dari telagaku. Hadis riwayat Ahmad. Lantas, bagaimana jika kita menemui masa di mana ada pemimpin pendusta dan zolim di tengah-tengah kita?
Rasulullah dalam hal ini telah membagi dua kelompok manusia. Pertama, adalah orang-orang pro-rezim yang mendatangi para pemimpin pendusta dan zolim. Dengan tujuan, membenarkan kedustaannya atau membantu mereka dalam kezolimannya. Kelompok kedua adalah orang-orang yang memilih untuk menjadi oposisi penguasa, dengan tidak membenarkan kebohongan mereka, atau tidak membantu mereka dalam berbuat kezoliman. Kelompok ini juga tidak mendekati penguasa, untuk meminta keuntungan jabatan atau uang. Berdasarkan sabda Rasulullah barusan, ternyata konsekuensi pilihan untuk pro dan kontra pemimpin pendusta sangatlah berat. Sebab, jika pro kezoliman pemimpin tidak diakui sebagai umat Rasulullah, dan tidak merasakan minum dari telaga Rasulullah. Ini artinya, manusia yang memilih untuk menjadi pendukung pemimpin pendusta dan zolim, mereka akan digolongkan sebagai penghuni neraka. Sebaliknya, golongan manusia yang menjadi oposisi atas kezoliman dan kedustaan pemimpin, maka akan dimasukkan Rasulullah sebagai golongan beliau. Bahkan, kelak di akhirat akan bisa merasakan nikmatnya air dari telaga Rasulullah. Ini artinya, soal kepemimpinan ternyata ada kaitannya dengan selamat atau celaka di akhirat. Sebuah hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menegaskan tentang akibat buruk bagi pemimpin pendusta atau pembohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Dia tidak sudi memandang muka mereka, dia tidak akan membersihkan mereka daripada dosa dan noda. Dan bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. Mereka ialah orang tua yang berzina, penguasa yang suka berdusta, dan fakir miskin yang takabur. Hadis riwayat Muslim. Dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya, yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Hadis muttafaqun alaih. Allah juga membenci orang yang banyak bertanya. Benarkah Rasulullah melarang umatnya banyak bertanya? Tidak ada manusia yang mengetahui segala hal. Hidup seorang manusia selalu berproses. Semakin banyak manusia belajar, maka pengetahuannya pun semakin luas. Salah satu cara untuk menambah pengetahuan adalah dengan bertanya kepada orang yang pandai, yang lebih tahu tentang materi pertanyaan. Al-Quran telah menyebutkan sebagai berikut. Bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan, bila kalian tidak mengetahui. Quran Surat Al-Nahl, ayat 43. Kendati bertanya dianjurkan dalam Islam, tapi konon terlalu banyak bertanya juga tidak dibolehkan dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak penting. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan, bahwa Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena banyak bertanya, dan berselisih dengan para nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah membenci 3 hal dari kalian. Mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, menyebar kabar tanpa memastikan terlebih dahulu, banyak bertanya dan meminta, serta membuang-buang harta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalimat banyak bertanya pada hadis tersebut, tidak bisa diartikan dengan meneliti suatu masalah dengan terperinci, berpikir dengan dalam, atau merenungi masalah, hingga menimbulkan banyak pertanyaan. Karena pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah, banyak mengandung perintah untuk melihat apa yang terjadi di alam semesta. Tentu apa yang mereka lihat ini, akan menimbulkan banyak pertanyaan dan perenungan, terhadap apa-apa yang terjadi. Oleh karenanya, banyak ayat-ayat yang turun dalam bentuk tanya jawab, seperti dalam surat Al-A'raf, ayat 187, saat ada orang yang bertanya tentang hari kiamat. Dan juga surat Al-Isra ayat 85, saat ada yang bertanya tentang ruh. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kapan kiamat terjadi. Maka katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Dan itu tidak akan datang kepadamu,
kecuali datangnya secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf, ayat 187. Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang ruh. Maka katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Quran Surat Al-Isra, ayat 85. Apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fath Al-Bari, dan juga Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bahwa yang dimaksud pada hadis tersebut adalah terlalu sering meminta kepada manusia. Baik yang diminta itu materialistik seperti harta dan makanan, atau hal yang lain, seperti terlalu sering bertanya tentang privasi pribadi, atau bertanya dengan pertanyaan yang tidak memberikan faedah sama sekali. Jadi sekali lagi, maksud banyak bertanya tersebut, tidak diartikan dengan banyak bertanya tentang ilmu. Pemahaman tersebut dikuatkan dengan hadis lain, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bahwa suatu waktu Rasulullah sedang berkhutbah, beliau berkata, "Wahai para manusia, Allah telah mewajibkan kalian untuk melaksanakan haji." Tiba-tiba ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah haji wajib setiap tahun?" Rasulullah tidak menjawab, namun mengulangi apa yang tadi disampaikan 3 kali. Sesudahnya, beliau barulah menanggapi, "Seandainya aku jawab iya, maka haji akan wajib bagimu tiap tahun." Rasulullah kemudian melanjutkan ucapannya, "Kerjakanlah saja apa yang aku perintahkan. Orang sebelum kalian celaka karena mereka terlalu banyak bertanya, dan berbeda pendapat dengan para nabi mereka. Jika aku perintahkan sesuatu, maka lakukan semampunya. Dan jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah semuanya." Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud oleh Rasulullah dengan orang yang celaka karena banyak bertanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Hussein, adalah apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa, saat mereka terlalu over dalam meminta keterangan akan sapi yang diperintahkan untuk disembelih. Atas dasar ini, pada hadis tersebut tidak diartikan dengan banyak bertanya terhadap ilmu syariah, atau ketuhanan. Atau atas dasar yang lain, bahwa sebetulnya soalnya saja sudah salah, lalu bagaimana bisa dijadikan dalil sebagai tidak boleh banyak bertanya. Seperti pada hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Setan akan mendatangi kalian dan membisikkan tentang siapa yang menciptakan ini dan itu. Dan kemudian ia akan membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Jika sudah sampai di titik ini, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, dan cukupkan sampai situ." Pada riwayat Muslim ada tambahan, "Jika kalian mendapatkan kejadian seperti itu, maka katakanlah, aku beriman pada Allah." Pada kasus ini tidak bisa diambil kesimpulan, bahwa dilarang bertanya tentang Allah, apalagi dilarang banyak bertanya. Kasus ini yang menjadi masalah adalah pertanyaan yang salah. Karena pertanyaan siapakah yang menciptakan Tuhanmu, berlawanan dengan zat Allah. Cipta sendiri artinya mengadakan sesuatu dari ketiadaan. Sedangkan zat Allah wajib adanya, tanpa didahului ketiadaan, dan tidak akan pernah tiada. Lantas, bagaimana bisa ditanyakan siapa yang menciptakan sesuatu yang belum pernah tidak ada? Sehingga pertanyaan yang salah di awal ini, jika diteruskan tidak akan pernah menemukan akhir. Untuk terbebas dari pertanyaan ini, lebih baik kita tidak dengan berpikir, tapi mengikuti anjuran Rasulullah dengan berzikir, yakni memohon perlindungan kepada Allah. Karena mengulangi pemikiran yang diawali dengan pertanyaan yang salah, maka tidak akan pernah memberikan faedah. Imam An-Nawawi menjelaskan ada 3 macam pertanyaan. Yang pertama, ada pertanyaan yang penting, khususnya yang berkaitan dengan cara ibadah wajib. Maka hal seperti ini wajib ditanyakan kepada orang yang lebih mengetahui, agar kita bisa menjalankan ibadah dengan benar dan sempurna. Yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak. Misalnya, minta fatwa kepada seorang mufti, terkait permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.
Yang ketiga, bertanya tentang sesuatu yang tidak penting, yang kalau hal ini ditanyakan bisa jadi akan memberatkan. Menurut Imam An-Nawawi, larangan bertanya dalam hadis tadi sebetulnya merespon orang yang banyak bertanya tentang sesuatu yang didiamkan dalam syariat. Konteks hadis ini adalah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang berkaitan dengan kewajiban haji, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Apakah haji itu tiap tahun, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah diam dan tidak menjawab, sampai sahabat itu bertanya untuk yang ketiga kalinya. Rasulullah kemudian mengatakan, "Jikalau aku jawab iya, niscaya akan memberatkan kalian. Tinggalkanlah, dan jangan bertanya terhadap sesuatu yang telah aku biarkan." Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, "Diamnya syariat adalah rahmat bagi kalian, maka janganlah bertanya." Dengan demikian, tidak semua pertanyaan itu dilarang dan dicela dalam Islam. Pertanyaan yang memberikan manfaat terhadap diri sendiri dan orang lain, tetap dianjurkan dalam Islam, bahkan hukumnya wajib bila itu berkaitan dengan ibadah wajib. Tetapi kami menyarankan untuk menahan diri dari menanyakan hal-hal yang tidak penting, karena jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi akan menyusahkan diri sendiri, dan juga menyusahkan orang lain. Orang yang menyia-nyiakan harta. Allah menerangkan tentang orang yang lalai oleh kemegahan, hingga tibalah ia ke liang kubur. Wahai manusia, bermegah-megahan dalam hal harta, keturunan, dan pengikut, telah melalaikan kamu dari ketaatan kepada Allah, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Kamu tidak akan berhenti bermegah-megahan seperti itu, sampai kamu mati dan masuk ke dalam kubur. Quran Surat At-Takatsur, ayat 1-2. Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa manusia sibuk bermegah-megahan dengan harta, teman, dan pengikut yang banyak, sehingga melalaikannya dari kegiatan beramal. Mereka asyik dengan berbicara saja, terperdaya oleh keturunan mereka dan teman sejawat mereka, tanpa memikirkan amal perbuatan yang bermanfaat untuk diri dan keluarga mereka. Diriwayatkan dari Mutorrif, dari ayahnya, ia berkata, "Saya menemui Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang membaca Al-Hakumut Takatsur. Beliau bersabda, 'Anak Adam berkata, inilah harta saya, inilah harta saya.' Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, 'Wahai anak Adam, engkau tidak memiliki dari hartamu, kecuali apa yang engkau makan dan telah engkau habiskan, atau pakaian yang engkau pakai hingga lapuk, atau yang telah kamu sedekahkan sampai habis.'" Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan pula, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki 1 lembah harta, sungguh ia ingin memiliki 2 lembah harta. Dan seandainya ia memiliki 2 lembah harta, sungguh ia ingin memiliki 3 lembah harta. Dan tidak memenuhi perut manusia, tidak merasa puas, kecuali perutnya diisi dengan tanah, dan Allah akan menerima tobat, atau memberi ampunan kepada orang yang bertobat." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi dari Anas. Ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah bangga dalam berlebih-lebihan. Seseorang berusaha memiliki lebih banyak dari yang lain, baik harta ataupun kedudukan. Dengan tujuan, semata-mata untuk mencapai ketinggian dan kebanggaan, bukan untuk digunakan pada jalan kebaikan, atau untuk membantu menegakkan keadilan, dan maksud baik lainnya. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan. Perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Quran Surat Al-Hadid, ayat 20. Pada ayat kedua, Allah menjelaskan keadaan bermegah-megah di antara manusia, atau dengan usaha untuk memiliki lebih banyak dari orang lain. Hal itu akan terus berlanjut, hingga mereka masuk lubang kubur. Dengan demikian, mereka telah menyia-nyiakan umur untuk hal yang tidak berfaedah, baik dalam hidup di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat.
Para ulama berpendapat bahwa menziarahi kuburan adalah obat penawar yang paling ampuh untuk melunakkan hati. Karena dengan berziarah kubur, manusia akan ingat mati dan hari akhirat. Maka dengan sendirinya, ia akan membatasi keinginan-keinginan yang bukan-bukan. Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Saya pernah melarang kamu menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah kubur itu. Karena menziarahi kubur itu akan menjadikan zuhud dari kemewahan dunia, dan mengingatkan kamu kepada kehidupan akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Satu di antaranya adalah orang kaya yang bersedekah karena ingin disebut dermawan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat ialah seorang laki-laki yang mati syahid. Ia dihadapkan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkannya pada berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Ia kemudian menjawab, "Saya telah berpegang karenamu, sehingga saya mati syahid." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Kamu telah berbohong. Kamu berperang agar namamu disebut-sebut sebagai orang yang pemberani. Dan ternyata, kamu telah disebut-sebut demikian." Kemudian orang tersebut diperintahkan, agar ia diseret pada wajahnya, hingga dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian ada seorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas ia dihadapkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Dan ia pun kemudian mengakuinya. Lantas, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Ia kemudian menjawab, "Saya telah mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karenamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Kamu telah berbohong. Akan tetapi, kamu belajar agar kamu disebut-sebut sebagai orang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut-sebut sebagai seorang qori. Dan kenyataannya, kamu telah disebut-sebut demikian." Kemudian orang tersebut diperintahkan, agar ia diseret pada wajahnya, hingga dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian ada seorang yang diberi keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikaruniai beragam harta benda, lantas ia dihadapkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Dan ia pun kemudian mengakuinya. Lantas, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Ia kemudian menjawab, "Saya tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang engkau berikan, melainkan pasti saya berinfak padanya karenamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Kamu telah bohong. Akan tetapi, kamu melakukan hal tersebut, agar kamu disebut-sebut sebagai orang yang dermawan. Dan kenyataannya, kamu telah disebut-sebut demikian." Kemudian orang tersebut diperintahkan, agar ia diseret pada wajahnya, hingga dilemparkan ke dalam neraka. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dibenci Allah. Demikianlah pembahasan kami tentang golongan para manusia yang dibenci Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memasukkan kita ke dalam golongan yang dibencinya. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, yakni golongan orang yang dikasihinya, di dunia maupun akhirat. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.